mengira ini adalah rekaman asli. Ada yang percaya seluruh kejadian benar-benar terjadi. Bahkan ada bioskop yang menyediakan kantong muntah karena penontonnya terlalu tegang. Nah, malam ini kita akan kupas semuanya, mulai dari kisah filmnya, apakah benar kisah nyata, siapa pembuat. Sejak kecil ada sesuatu yang selalu mengikutinya. Bukan di rumah itu, melainkan mengikutinya kemanapun ia pergi. Mika tidak percaya. Ia membeli kamera video. Tujuannya sederhana, merekam setiap malam. Kalau memang ada hantu, harusnya kameranya bisa menangkapnya. Penonton merasa seperti melihat rekaman CCTV pribadi. Gangguan awal sangat kecil, suara langkah kaki, pintu bergeser, bunyi benturan. Katie semakin yakin sosok itu bukan sekedar rumah berhantu, tetapi sesuatu yang memang telah mengikutinya sejak kecil. Dari Radio Bubu, terima kasih supportnya ya. Pokoknya banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua ya. Sampai jumpa di live esok hari. Masih belum mikir nih besok mau bacain apa ya. Karena sebetulnya Radio Bubu adalah radio random ya, radio random. Jadi siarannya pun nanti tergantung selera, tergantung suka-suka hari ini moodnya apa. Jadi untuk besok belum tahu nih mau bacain apa nih. Mau tahun 2009 itu adalah salah satu film pertama yang bikin aku susah tidur dan takut sendirian. Apakah kisah ini nyata? Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Jawabannya tidak. Paranormal Activity adalah film fiksi. Memang pada masa itu banyak yang menyangka ini adalah kejadian asli. Pinter banget ya. Katie dan Mika adalah karakter yang diperankan aktor. Tidak ada rekaman asli. Tidak ada rumah berhantu sungguhan yang menjadi sumber cerita. Namun yang membuat film ini terasa nyata adalah cara penyajiannya. Kenapa banyak orang percaya ini asli? Karena sang sutradara Oren Peli sengaja membuat semuanya terlihat biasa. Tidak ada makeup berlebihan, musik dramatis hampir sepanjang film, kamera profesional yang mencolok, akting teatrikal. Tidak ada semua itu. Titik. Film ini membuat kita mengenal Katie dan Mika terlebih dahulu, sehingga ketika gangguan mulai meningkat, kita merasa seolah-olah mengenal mereka secara pribadi. Di bab berikutnya kita akan masuk ke malam-malam pertama yang direkam kamera. Gangguan yang awalnya hanya suara kecil, mulai berubah menjadi kejadian yang semakin sulit dijelaskan. Dan dari sinilah teror sebenarnya dimulai. Sekarang kita mulai masuk ke bagian yang menurut saya menjadi alasan kenapa Paranormal Activity disebut sebagai salah satu film horor paling efektif sepanjang masa. Bukan karena hantunya langsung muncul, justru karena hampir tidak ada apa-apa. Kedengarannya aneh ya, tapi percaya deh, film ini berhasil membuat jutaan penonton duduk diam menatap layar hanya untuk melihat apakah pintu itu akan bergerak atau tidak. Benar, suara, lalu pintu, kemudian muncul kejadian-kejadian yang semakin sulit dijelaskan. Ada saat di mana pintu kamar bergerak sendiri tanpa ada orang yang menyentuhnya. Ada suara benturan keras dari ruangan lain, ada juga bunyi langkah kaki. Semuanya terjadi ketika Katie dan Mika sedang tertidur. Dan karena kamera tidak pernah berpindah, penonton benar-benar merasa seperti sedang mengawasi rumah itu secara langsung. Nah, sekarang kita ke adegan yang ikonik nih, si Katie berdiri berjam-jam. Ini salah satu adegan paling terkenal dalam sejarah film horor modern. Suatu malam, Katie tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya. Awalnya terlihat biasa, mungkin ingin ke kamar mandi. Namun ia tidak berjalan keluar rumah, ia tidak berbicara, ia hanya berdiri, diam.